selamat datang di podcast Normal Tradisi di Era Modern dan Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar. Saya Wahyu sebagai host di podcast ini. Nah, ini sekarang kita kedatangan tamu-tamu yang spesial nih, kita kenalan dulu yuk. Halo semua, saya Nanda sebagai antropolog. Hai semuanya, saya Sahya sebagai sosiolog. Halo semuanya, saya Fariha sebagai pemuda. Halo, saya Reva sebagai aktivis sosial. Halo, saya Tika sebagai budayawan. Wah, tamu-tamu kita hari ini sangat keren-keren ya. Nah, untuk kesibukan sehari-harinya apa sih, Kak? Mungkin kalau saya boring ya, bisa dibilang mengamati sosial di rumah saya itu. Wow. Selanjutnya, Kak? Kalau saya sendiri sehari-harinya ya sama, bosen, pusing banget. Saya biasanya tuh menganalisis, terus riset dari interaksi sosial di sekitarnya gitu. Kalau saya sih sebagai mahasiswa ya, sibuknya lebih ke ngerjain tugas yang banyak banget gitu aja sih. Semangat ya, Kak. Kalau saya sendiri sih lagi sibuk buat berkegiatan dengan masyarakat, dengan campaign ya, bersama masyarakat bertema kesehatan mental. Kalau saya lagi fokus bikin tulis cerita buku aja sih. Wih, baik. Dengan kesibukan sehari-harinya, saya akan mengajak kakak-kakaknya ini untuk berdiskusi mengenai norma tradisi di era modern ini dan pendidikan mengenai nilai, moral, karakter pada anak sekolah dasar. Nah, menurut Kak Nanda sendiri, gimana sih posisi norma tradisi pada saat ini? Baik, saya izin menjawab pertanyaan Mbak Wahyu. Pertanyaan cukup bagus. Nah, tentang norma tradisi, menurut saya norma tradisi tetap bisa menjadi dasar pembentukan identitas bangsa. Tapi pada saat era globalisasi seperti sekarang, tentunya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti gotong royong dan kerja bakti. Nah, kedua kegiatan ini bisa menggunakan kegiatan yang lebih modern gitu, seperti kolaborasi berbasis komunitas daring, mungkin seperti itu. Baik. Untuk Mbak Sahya bagaimana? Kalau saya sendiri setuju dengan Mas Nanda karena komunitas kita ini yang mempererat itu dari tradisinya. Tapi ada juga beberapa tradisi yang mengekang kita, kayak contohnya ini diskriminasi gender sama kasta. Jadi kasta ini itu membedakan antar golongan atas dan golongan bawah. Itu yang menjadi pengekang komunitas kita gitu. Lalu yang harus kita pertahankan itu adalah nilai universalnya. Oh, nilai universal. Iya gitu. Baik. Kalau dari Mbak Farika sendiri bagaimana? Kalau dari saya sebagai pemuda ya, menurut saya tradisi adat istiadat itu masih sangat penting sekali untuk anak muda zaman sekarang. Tetapi untuk di zaman sekarang yang sudah modern itu bisa dibungkus lebih kekinian. Contohnya sekarang itu kan anak-anak lebih banyak menggunakan media sosial. Nah, di situ bisa diselipkan adat istiadat, konten-konten misalnya tentang adat istiadat ataupun dalam event-event anak muda zaman sekarang. Itu sih. Kalau dari Mbak Rifana ini bagaimana? Kalau dilihat dari sisi sosial, fondasi tradisi itu merupakan fondasi dari nilai moral. Contohnya bisa dengan menghargai dan menghormati antara perbedaan dan menghargai antara sesama teman, guru, dan orang tua. Dari nilai moral tersebut, jika tidak diajarkan, mungkin lama-kelamaan bisa luntur. Gitu. Wah, pendapat yang bagus ya. Tapi masih ada satu pendapat lagi dari Kak Tika. Baik, bisa dijelaskan menurut Kak Tika bagaimana? Kalau dari pandangan saya ya, tradisi itu jadi jati diri. Jadi kalau kita kehilangan tradisi, maka kita juga akan kehilangan jati diri kita. Terus tradisi juga harus tetap hidup dan atraktif agar tidak dihilangkan oleh generasi pada saat ini.
Wah, cukup menarik ya pembahasan kita hari ini tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengajak ke segmen kedua, yaitu membahas mengenai pendidikan karakter pada anak sekolah dasar. Sekarang ini banyak sekali anak sekolah dasar yang seperti kurang sopan, terus mudah bertengkar, kurang empati. Nah, menurut kalian ini bagaimana sih? Apa penyebab dari anak bersikap seperti itu? Mungkin saya izin menjawab ya dengan Mbak Wahyu. Sebenarnya cukup menarik tentang hilangnya peran keluarga. Menurut saya peran masalah utama yang melatar belakangi masalah hilangnya peran keluarga dan komunitas adalah era globalisasi, terutama paparan teknologi. Seperti yang kita tahu, anak remaja dan anak-anak kecil gitu ya, kan kecanduan game, medsos, gadget gitu ya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kurangnya interaksi sosial antara remaja satu dengan lainnya, jadi kurang dalam berinteraksi. Pendapat saya seperti itu. Betul, saya juga setuju sama Mas Nanda. Sekarang ini itu ada perubahan-perubahan di nilai sosialnya gitu. Fokus masyarakat ini sekarang lebih ke akademik dan materi. Jadi anak-anak mereka ini lebih difokuskan ke nilai mereka, nilai di sekolahnya, di pembelajarannya. Jadi mereka lebih sering ikut les sana sini daripada untuk diajarkan di rumah tentang materi, tentang sopan santun, empati, moralnya. Jadi semua itu mereka kurang gitu, kurang dapat. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Baik. Selanjutnya, Dan ya jangan lupa anak-anak itu mencontoh perilaku kita ya. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa harus mencontohkan perilaku yang baik. Apalagi anak-anak itu suka sekali dengan hal-hal yang baru dan suka dengan hal-hal yang belum dia ketahui. Jadi kita sebagai orang dewasa harus mencontohkan yang baik. Itu aja sih. Bisa juga dilihat dari masa sekarang ini, kurikulum pendidikan lebih menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif mengenai sikap dan perilaku. Jadi dalam kita berbicara, dalam bersikap juga kita harus berbuat yang baik-baik agar saat anak-anak melihat bisa mencontohnya dengan baik. Kalau dari saya lihat gadget itu sekarang berperan sangat besar ya. Jadi anak-anak sekarang rata-rata ya udah pegang HP semua gitu kan. Dan mereka itu kebanyakan juga melakukan yang mereka lihat di gadget, mencontoh yang mereka lihat di gadget itu. Tapi sayangnya tanpa disaring. Jadi benar-benar kadang ada yang kurang baik, mereka tetap mencontoh seperti itu. nah kalau kita dengar dari pendapat para narasumber kita hari ini, jadi kesimpulannya penyebab itu tadi itu karena kurangnya atau lemahnya pendidikan karakter, terus pengaruh digital dan juga kurangnya contoh nyata, begitu ya? Nah, apa sih solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali? Saya izin menjawab pertanyaan Mbak Wahyu tentang permasalahan pendidikan karakter di Indonesia. Itu kan permasalahan yang cukup banyak di Indonesia ya, di mana-mana. Saya juga mengalami dulu pas sekolah. Nah, menurut saya itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, dengan kolaborasi antara sekolah dan orang tua gitu. Yang terakhir adalah integrasi dan antara nilai karakter dan aktivitas anak. Jadi anak atau siswa itu tidak hanya paham teori, tetapi juga praktek dan dapat mengimplementasikannya terhadap kegiatan sehari-hari. Untuk pendapat lain bagaimana ini? Saya setuju tentang kolaborasi antara sekolah dan orang tua, karena guru dan orang tua itu harus menjadi teladan nyata untuk anak-anak. Apalagi guru dan orang tua ini hampir setiap hari bertemu sama anak, apalagi orang tuanya. Seperti yang tadi Mbak Tika bilang,
anak-anak suka meniru hal-hal yang baru, suka meniru perilaku dari orang-orang sekitarnya. Karena itu orang tua dan guru harus menjadi teladan yang baik untuk ditiru oleh anak-anak seperti itu. Nah, kalau dari saya nih, mungkin kita perlu menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang ada di sekolah ya, seperti gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan di sekolah. Terus juga guru bisa mengadakan lomba-lomba terkait budaya. Nah, mungkin ini menjadi cara yang ampuh untuk membangun kembali karakter mereka seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian. Itu sih. Saya setuju juga dengan Mas Nanda, kolaborasi antara rumah dan sekolah harus diperkuat. Untuk di rumah sendiri mungkin bisa dengan adanya program parenting mengenai pendidikan karakter, dan begitu juga orang tua bisa lebih paham dengan kebiasaan anak-anak mereka dan juga bisa membentuk karakter yang lebih efektif sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab dan bisa berbaur dengan masyarakat juga dan berperilaku dengan lebih baik. Dan tentunya media digital itu harus diarahkan juga ya untuk anak-anak. Jadi nggak cuma untuk bermain hal-hal yang negatif. Jadi bisa misalkan bermain game pun itu game yang mengedukasi seperti itu. Misalkan mereka nonton YouTube gitu kan, mereka nonton sesuatu yang memang bisa menambah pengetahuan mereka. Misalkan di HP itu bisa cerita-cerita inspiratif seperti itu, jadi bisa bermanfaat positif juga untuk anak-anak seperti itu. Baik, berarti banyak sekali solusi yang dapat diterapkan jika hal itu terjadi mungkin di lingkungan sekitar penonton. Baik, jadi dari pendapat terakhir kita tadi dari Kak Fariha, itu kan membahas mengenai game ya. Game itu kan termasuknya teknologi digital. Nah, berarti teknologi ini bisa dong untuk sebagai sarana untuk pendidikan karakter. Bagaimana sih menurut kalian, apakah hal itu setuju atau tidak? Mungkin yang pertama, orang tua dan guru harus bisa lebih memantau bagaimana penggunaan teknologi anak-anak mereka agar memastikan juga anak-anak tidak terpapar oleh konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Faria juga tadi, bahwa anak-anak harus memilih konten yang sesuai umur dan berdampak positif bagi mereka. Selanjutnya, Nah, kalau dari saya nih, mungkin kita juga bisa membuat aplikasi atau game yang mengandung nilai-nilai karakter seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran. wah, menarik sekali ya membuat aplikasi untuk meningkatkan empati pada siswa ya Kak. Wow, selanjutnya Ya kalau dari kakak, kalau dari saya mungkin bisa membuat komunitas online seperti itu ya. Komunitas online nanti membahas tentang pendidikan ataupun tentang media digital, terbarunya media digital seperti apa dalam komunitas itu, seperti itu. Menurut saya peran game dalam pendidikan karakter itu sangat banyak ya, karena menurut saya game itu seperti stimulus. Jadi kalau kita bisa mengerjakan suatu soal gitu misalnya, kita terpacu terus gitu. Nah, mungkin tapi tetap ada batasannya seperti yang dikatakan Mbak Rifa tadi tentang penggunaan game gitu ya. Nah, mungkin untuk guru-guru bisa membuat game seperti kuis gitu kan, sudah marak. Saat saya SD dulu juga sudah ada kuis gitu, jadi memacu adrenalin siswa untuk menjawab. oh, berarti pendapatnya dari Kak Nanda ini hampir sama dengan Kak Tika ya. Jadi mengenai game untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengerjakan berbagai tugas-tugas seperti itu. Nah, kalau dari Kak Sahyanya sendiri bagaimana nih? Kalau dari saya, kita justru harus hati-hati juga dengan game-game yang seperti itu, karena bisa jadi game yang seperti itu bisa merusak nilai karakter anak gitu. Karena kita juga harus memastikan setiap konten-konten dari game itu. Karena kalau seperti yang Mas Andi bilang tadi,
seperti kuis tadi memacu adrenalin. Itu juga bisa memicu perkelahian anak-anak karena ada yang tidak setuju, iya seperti itu. Mungkin saya izin menjawab tentang perkelahian yang dikatakan oleh Mbak saya. Nah itulah pentingnya peran guru dalam mengawasi, seperti yang dikatakan Mbak Reva tadi kan harus diawasi. Nah itu pentingnya pengawasan oleh guru maupun orang tua. Jadi tidak semena-mena, dan dalam pendidikan karakter itu kita dibentuk menjadi karakter yang tidak gerasa gerusu atau tidak semenang-menang gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti dari berbagai upaya ini tadi, peran guru itu tetap dibutuhkan ya untuk mengawasi siswa dalam beraktivitas maupun belajar seperti itu ya. Nah, berarti dari tadi saya ini udah bertanya dari solusi, terus mengenai peran teknologi juga. Nah, yang terakhir ini apa saya? Cinta apa? Saya cinta aku. Nah, dari tadi ini udah bahas mengenai solusi, terus kemudian peran teknologi. Nah, sekarang ini saya mau tanya mengenai apa sih implementasi yang dapat dilakukan baik dari rumah maupun sekolah gitu. Apa yang dapat diterapkan? Kalau menurut saya ya, itu bisa membuat mentoring untuk anak-anak yang nantinya itu bisa untuk membantu mengembangkan karakter untuk anak-anak itu sendiri, sehingga karakternya itu nanti bisa terbentuk dengan baik, seperti itu. Kalau saya nggak cuma guru yang ikut andil dalam pendidikan karakter anak-anak, orang tua yang bertemu setiap hari di rumah juga harus ikut andil dalam pendidikan karakter anak-anak. Seperti yang tadi dibilang, anak-anak kan meniru sesuatu yang baru. Jadi dalam pendidikan anak-anak, orang tua memberikan contoh perilaku yang baik. Terus orang tua juga apa ya, kayak membantu mengarahkan mana yang baik dan mana yang benar, lalu membimbing anak-anak mereka dalam memutuskan suatu keputusan yang tepat gitu. Jadi itu berarti lebih ke peran orang tua seperti itu ya. Selanjutnya Mungkin juga bisa ditambah dengan memberi penghargaan untuk menunjukkan perilaku tersebut baik, dan juga bisa memberikan konsekuensi jika perilaku tersebut itu buruk. Dengan begitu anak-anak bisa lebih disiplin dalam membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dan juga itu bisa dilakukan oleh guru dan juga orang tua, karena itu juga merupakan pengarahan untuk pengambilan keputusan yang baik. berarti seperti diberikan teguran ya atas perbuatan jika tidak melakukan hal tersebut. Menurut saya itu yang paling pertama itu tentang pemahaman psikologi pendidikan karakter anak terlebih dahulu. Soalnya menurut saya di Indonesia itu pemahaman psikologi anak itu sangat kurang. Setahu saya itu kalau di luar negeri itu harus melalui psikolog, perkembangan anak dan lain-lain gitu ya. Betul. Contohnya di Inggris gitu kan banyak itu sudah bisa apa ya, maksudnya tumbuh kembangnya itu pola pikirnya lebih cepat dari di Indonesia gitu. Jadi orang tua atau guru itu sebagai pengajar harus tahu terlebih dahulu psikologi anak. Jadi implementasinya itu tergantung anaknya, sebagai kan karakter anak beda-beda. Nah itu kita harus memahami psikologinya dulu, baru kita dapat mengimplementasikannya pada anak tersebut. Berarti lebih ke psikologi anak tersebut ya. Iya. Oh baik. Lanjut, kalau dari saya ya, mungkin guru dan orang tua itu bisa menggunakan metode storytelling atau bercerita, di mana metode ini menjadi cara yang menyenangkan ya untuk anak-anak, karena mungkin metode cerita itu akan lebih mudah dipahami dan anak-anak akan merasakan secara langsung atau memahami ceritanya itu secara mendalam gitu. Baik. Berarti sangat luar biasa ya pendapat dari para tamu-tamu kita hari ini.
Berarti kesimpulannya dari segmen 1 hingga segmen terakhir ini yaitu warisan tradisi, norma tradisi itu bukan hanya sebagai warisan ya, tapi juga bisa sebagai bentuk wadah untuk pendidikan karakter. Wah, berarti kita ini sebagai anak muda sangat berperan aktif untuk menguatkan baik nilai, moral, pendidikan pada anak sekolah dasar, karena agar kedepannya menjadi generasi penerus yang memiliki karakter baik, terus kemudian menjadi generasi yang kuat dan juga bisa melestarikan tradisi luhur seperti itu ya. Dan juga peran gadget, peran orang tua maupun sekolahan ini sangat penting dibutuhkan pada anak sekolah dasar gitu. Baik, wah gak kerasa ini sudah di ujung podcast aja nih. Bagaimana perasaan kalian? Senang sih. Seru juga. Seru. Baik, saya sangat berterima kasih kepada tamu-tamu kita yang sangat luar biasa hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan pendapat yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya Wahyu sebagai host di sini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih banyak ya. Perkenalkan, saya Wahyu sebagai host. Saya Nanda sebagai antropolog. Saya Sahya sebagai sosiolog. Saya Fariha sebagai pemuda. Aku Reva sebagai aktivis sosial. Aku Tika sebagai